Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membimbing skripsi saudara Abdul Hadi dengan NIM 173216031 angkatan 2016. Perlu diketahui bahwa yang saya garis hijau itu ketika membuat kalimat dari subjudul maka jangan langsung ke isinya. Contoh yang saya garis bawahi itu bab 2 poin A, penelitian terdahulu langsung 1. Harus diberikan dulu kalimat pembuka. Jadi misalnya bab 2A penelitian terdahulu, setelah A penelitian terdahulu jangan langsung 1, 2 begitu, tapi berikan kalimat pembuka. Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini, begitu, pakai kalimat semacam seperti itu, kalimat pembuka dulu, baru peneliti menggunakan penelitian terdahulu 1, 2, 3 begitu. Jadi harus diberikan kalimat pembuka dulu setiap subjudul atau memulai kalimat. Yang saya garis kuning itu adalah footnote. Footnote dari penelitian terdahulu. Apakah footnote itu skripsi, disertasi, tesis, atau jurnal, sehingga harus disebutkan lebih jelas. Karena yang saya kasih garis kuning itu merupakan penelitian terdahulu, jadi harus diperjelas kembali itu skripsi, atau itu jurnal, atau itu makalah. Kemudian yang saya garis merah itu mohon disebutkan apakah itu skripsi, apakah itu jurnal, apakah itu artikel, apakah itu makalah. Sebab nomor 2 itu adalah penelitian terdahulu. Jadi mohon disebutkan itu penelitian skripsi, penelitiannya Nurul Hidayah itu skripsi, apa tesis, apa di artikel, apa di jurnal, apa di makalah. Sehingga kalau disebutkan maka akan lebih jelas bahwa itu penelitian di skripsi atau makalah atau artikel. Yang saya garis bawahi itu adalah persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Jadi tidak hanya persamaan dan perbedaan saja yang ditunjukkan, tapi juga disebutkan keunikan penelitian saudara dengan penelitian terdahulu itu apa. Jadi penelitian saudara itu yang unik dibanding dengan penelitian terdahulu, itu harus disebutkan keunikannya. Sehingga penelitian Anda dengan penelitian terdahulu itu ada bedanya. Ini loh keunikan penelitian saya.
Ini khas penelitian saya dibandingkan si peneliti terdahulu. Jadi kemudian penelitian terdahulu ini hanya 2. Kalau bisa, mohon penelitian terdahulu itu adalah 3. Dalam penelitian Anda yang saya garis bawahi ini, itu berbunyi konstruksi sosial atas realitas didefinisikan titik-titik-titik, itu ngambil dari buku apa, penciptanya siapa, mohon disebutkan. Jadi tidak boleh kita dalam skripsi kita menampilkan sesuatu tapi tanpa disertai referensi, tanpa disertai daftar pustaka. Jadi apa yang kita tulis di dalam penelitian skripsi ini harus punya dasar hukum, itu diambil dari buku, itu diambil dari majalah, itu diambil dari internet, itu diambil dari jurnal, harus disebutkan sehingga kuat apa yang sudah kita tulis. Kemudian yang saya lingkari di atas itu diambil dari mana? Konstruksi sosial titik-titik semuanya itu Anda dapat dari buku, atau dari jurnal, atau dari artikel, atau dari majalah, mohon disebutkan, karena itu melebihi dari 40 kata sehingga harus mematuhi teknik penulisan karya ilmiah. Kemudian yang saya lingkari merah ini, di situ ada satu proses sosial momen eksternalisasi. Sampai ke bawah itu, kalimat itu Anda dapat dari mana, sebutkan bukunya. Kalau memang dari buku, kalau dari jurnal, sebutkan jurnalnya. Dan setiap item seperti ini mohon dikaitkan dengan tema atau judul penelitian skripsi Anda. Ketika berbicara per-sub begini, misalnya ini ngomong tentang proses sosial, dikaitkan dengan skripsi Anda bagaimana. Begitu juga dengan yang saya lingkari hijau ini, Anda berbicara tentang proses sosial momen objektif ini, maka di situ juga harus Anda tampilkan bagaimana kalau dikaitkan dengan topik penelitian Anda. Jadi harus begitu, ada kalimat proses sosial momen objektif dalam kaitannya dengan penelitian saya, begitu. Jadi setiap subjudul atau setiap yang ditampilkan di tulisan skripsi harus juga dikaitkan dengan penelitian saudara. Yang saya lingkari itu klub malam mana, dan kalau memang itu berkaitan dengan penelitian saudara, maka harus bisa menjelaskan kepada si pembaca bahwa klub malam yang dimaksud itu ini. Kalau memang tidak mau disebutkan, kalau memang yang diteliti tidak mau disebutkan nama klub malamnya, ya harus diberikan semacam kode atau simbol begitu, biar pembaca jelas. Yang saya lingkari kuning itu adalah sebagai peneliti harus konsisten. Kalau menggunakan footnote, ya footnote, catatan kaki yang di bawah. Dan kalau menggunakan e-note, ya e-note atau catatan dalam.
Jadi konsisten si peneliti itu sangat penting. Jadi kalau kita menggunakan footnote ya mulai awal sampai akhir tetap footnote. Jadi mohon itu dikoreksi. Dan yang kedua, Anda menampilkan Berger tahun 91 ini dari buku apa langsung bukunya Berger atau orang lain mengutip Berger. Kalau memang mengutip harus disebutkan yang mengutip siapa. Sama seperti yang saya lingkari itu juga, saya lingkari merah dan anak panah itu banyak di setiap halaman skripsi Anda itu menampilkan innote, catatan dalam. Jadi mohon diusahakan konsisten. Kalau memang footnote ya footnote, kalau jadi yang innote itu semuanya diganti dalam bentuk footnote. Yang saya lingkari hijau ini Anda menampilkan tentang innote lagi, catatan dalam, jadi itu dibuat footnote. Dan kalau memang itu dari buku langsung, bukunya Peter L. Berger dan Thomas, sebutkan. Kalau memang itu orang lain mengutip apa yang dikatakan Peter L. Berger, ya sebutkan orang lain yang mengutip buku itu. Dalam skripsi Anda harus dipertegas jenis penelitiannya apa dan pendekatan penelitiannya apa. Jadi harus jelas jenis dan pendekatan penelitian yang saudara lakukan. Yang saya beri tanda lingkaran merah dan anak panah ini, Anda harus tegas penelitian Anda itu jenisnya apa dan pendekatannya apa. Kalau penelitian kualitatif itu apa jenis, apa pendekatan, harus dipertegas. Yang saya kasih garis hijau ini sudah saya beritahu bahwa Anda harus pertegas studi kasus itu strategi, pendekatan penelitian Anda, apa jenis penelitian Anda, mohon dipertegas. Dan itu menggunakan strategi studi kasus, yaitu titik-titik itu Anda dapatkan dari bukunya siapa. Jadi peneliti harus konsisten, studi kasus itu pendekatan, apa jenis, apa strategi. Kemudian yang saya lingkari kuning itu adalah innote. Jadi mohon menggunakan footnote. Yang saya kasih tanda ungu itu, garis ungu, bahwa penelitian Anda menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tadi katanya studi kasus, sekarang deskriptif, harus dipertegas kembali. Jadi konsistensi peneliti itu sangat penting. Kalau memang jenisnya penelitian itu penelitian deskriptif, ya katakan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Kalau jenis penelitiannya itu studi kasus, maka ya katakan jenis penelitian ini studi kasus. Jadi harus konsisten, jangan berubah-ubah. Pada kalimat terakhir sebelum poin B, Anda harus menjelaskan mengapa Anda memilih jenis penelitiannya deskriptif dan Anda memilih pendekatan kualitatif. Nah, itu keduanya harus diperjelas dan dengan makna atau penelitian saudara. Jadi harus tertulis di situ hubungan jenis pendekatan dan penelitian.
Yang saya beri warna hijau itu apakah responden apa informan. Harus dipertegas, kalau memang ini penelitian kualitatif ya harus informan. Jadi mohon diperhatikan kembali istilah informan dan responden. Mengenai subjek penelitian skripsi Anda, maka Anda harus menyebutkan subjeknya penelitian itu siapa saja, sehingga pembaca itu akan paham akan penelitian saudara. Jadi jangan hanya subjek penelitian begini-begini gitu, tapi harus juga disebutkan siapa saja yang menjadi subjek penelitian saudara. Tahapan-tahapan penelitian di sini yang Anda tampilkan ada tahap pertama, tahap pralapangan. Ini dari mana Anda dapatkan? Bahwa tahap-tahap penelitian itu ada tahap pertama, tahap pralapangan dan sebagainya. Jadi tolong disebutkan referensinya dari mana tahapan-tahapan penelitian itu. Teknik pengumpulan data ini ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Mohon disebutkan pengertiannya dari buku apa, kemudian kaitkan dengan topik penelitian Anda setiap item. Observasi itu artinya begini, kemudian bagaimana dengan dikaitkan dengan topik yang Anda teliti. Begitu juga nanti juga masalah wawancara itu apa, dokumentasi apa, dan kaitkan dengan penelitian. Jadi Anda jelaskan observasi itu apa dulu, kemudian baru dikaitkan dengan topik penelitian Anda. Sama, wawancara itu disebutkan dulu terminologinya apa, kemudian wawancara itu apa, observasi itu apa, diambil dari buku mana, kemudian baru dikaitkan dengan penelitian saudara. Itu ada tulisan konstruksi sosial atas realitas, didefinisikan titik-titik-titik. Itu Anda dapatkan dari mana, bukunya apa, judulnya, dan siapa pengarangnya harus disebutkan. Sekali lagi, apapun kalau mengutip dari orang lain maka harus disebutkan mengutip siapa. Pada bab 4 ini itu tertulis pengaruh dunia gemerlap terhadap gaya hidup anak muda di desa Kokop. Mestinya bukan pengaruh di bab 4 ini, lebih baik dikembalikan kepada judul besar Anda, tema besar Anda adalah bicara tentang makna kehidupan. Demikian hasil koreksi saya. Skripsi Anda ini mohon semua masukan diperhatikan dan direvisi agar skripsi ini baik dari kekurangan.